Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Wahyuningsih. Saya mahasiswa aktif program studi pendidikan matematika dari Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil studi pustaka saya dengan judul Pengaruh Gaya Belajar Hani dan Mumford terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematis. Nah, pada kesempatan kali ini, pokok presentasi yang akan saya paparkan ialah yang pertama, subbab pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Sebelum memasuki pada subbab pendahuluan, akan saya jelaskan secara ringkas mengenai tujuan dan metode yang digunakan pada penelitian yang telah saya lakukan. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh gaya belajar Hani dan Mumford terhadap kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur atau studi pustaka. Sebab yang pertama adalah pendahuluan. Matematika merupakan salah satu bidang ilmu yang mendorong kemajuan teknologi saat ini. Selain itu, matematika berfungsi sebagai alat untuk komunikasi ilmu pengetahuan tentang cara-cara yang melatih kemampuan berpikir seperti berpikir inovatif, kritis, logis, dan kreatif. Hal itulah yang mendasari kenyataan bahwa matematika diajarkan pada setiap jenjang pendidikan. Matematika berperan penting pada kehidupan sehari-hari pada setiap individu. Kemampuan berpikir kritis matematis menjadi salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa. Salah satu berpikir matematis itu sendiri ialah berpikir kritis. Nah, gaya belajar merupakan salah satu cara yang dimiliki oleh setiap individu dalam menyerap, mengatur, mengelola informasi yang diterima. Gaya belajar yang sesuai adalah kunci keberhasilan siswa dalam belajar. Oleh karena itu, penting bagi seorang pengajar untuk memahami terlebih dahulu gaya belajar peserta didiknya agar pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Banyak jenis-jenis gaya belajar yang berkembang menurut para ahli. Salah satunya ialah gaya belajar menurut Hani dan Mumford yang membagi siswa dengan gaya belajarnya menjadi 4, yaitu kelompok aktivis, reflektor, teoris, dan pragmatis. Memiliki kemampuan berpikir kritis matematis dapat meningkatkan pemahaman konsep, penalaran, dan komunikasi matematis peserta didik. Selain itu, dengan berpikir kritis dapat membantu peserta didik dalam mengambil kesimpulan secara benar dan baik. Di samping itu, kendala yang dirasakan setiap peserta didik dalam menghadapi matematika pastinya berbeda-beda faktornya. Berdasarkan uraian tersebut, maka akan diteliti apakah terdapat pengaruh dari gaya belajar Hani dan Mumford ini terhadap kemampuan berpikir kritis matematis. Sebab yang kedua ialah pembahasan. Yang pertama mengenai gaya belajar Hani dan Mumford. Nah, model gaya belajar Hani dan Mumford ini membagi gaya belajar menjadi 4, yaitu aktivis, teoris, reflektor, dan pragmatis. Para aktivis senang terlibat dalam pengalaman baru. Mereka berpikiran terbuka dan antusias terhadap ide-ide baru. Akan tetapi cenderung cepat bosan dengan implementasi. Kelompok dengan gaya belajar aktivis ini lebih senang melakukan sesuatu dan cenderung bertindak terlebih dahulu. Mereka juga senang bekerja dengan orang lain, akan tetapi cenderung memonopoli perhatian. Nah, kelompok teoris mengadaptasi dan mengkombinasikan pengamatan menjadi teori yang kompleks dan masuk akal. Mereka memikirkan masalah dengan cara selangkah demi selangkah, serta cenderung perfeksionis yang senang menyesuaikan segala sesuatunya ke dalam skema yang rasional. Kelompok ini cenderung lebih analitis daripada subjektif dalam pemikirannya. Kelompok reflektor suka berhenti sejenak untuk melihat suatu situasi dari perspektif yang berbeda. Mereka senang mengumpulkan data dan memikirkannya dengan hati-hati sebelum mengambil kesimpulan. Kelompok ini lebih sering mengamati orang lain terlebih dahulu dan akan mendengarkan pendapat yang lain sebelum menawarkan pendapatnya sendiri dalam suatu diskusi. Kelompok pragmatis sangat ingin mencoba berbagai hal. Mereka menginginkan konsep yang dapat diterapkan pada pekerjaan atau tugas-tugas mereka, serta cenderung tidak sabar dengan diskusi yang panjang dan mengutamakan sesuatu yang praktis.
Selain itu, kelompok ini sangat mementingkan bukti dan senang untuk membandingkan sesuatu. Nah, Hani dan Mumford sendiri merupakan tokoh yang menganut aliran humanistik terhadap belajar. Pandangan Hani dan Mumford mengenai belajar diilhami oleh pandangan Kolb mengenai tahapan-tahapan belajarnya. Teori belajar humanistik sendiri merupakan teori yang mengemukakan bahwa proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri, sehingga teori belajar ini lebih abstrak dan lebih mementingkan isi dari yang dipelajari. Yang kedua, mengenai kemampuan berpikir kritis matematis. Susanto dalam penelitiannya berpendapat bahwa berpikir kritis adalah suatu kegiatan melalui cara berpikir tentang ide atau gagasan yang berhubungan dengan konsep yang diberikan atau masalah yang dipaparkan. Selanjutnya, menurut Johnson, berpikir kritis adalah sebuah proses terorganisir yang memungkinkan siswa mengevaluasi bukti, asumsi, logika, dan bahasa yang mendasari pernyataan orang lain. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis matematis adalah kemampuan individu untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah matematis dengan menggunakan logika, pemahaman konsep, dan pemikiran analitis. Yang ketiga ialah mengenai pengaruh gaya belajar Hani dan Mumford terhadap kemampuan berpikir kritis matematis. Berpikir kritis matematis merupakan proses berpikir yang membutuhkan pemahaman konsep, menggunakan logika untuk menyatakan peristiwa secara matematis, membangun dan menetapkan dugaan atau asumsi, melakukan strategi matematis, mengevaluasi bukti, dan mengambil keputusan atau kesimpulan dengan baik dan benar. Gaya belajar Hani dan Mumford untuk kelompok aktivis, teoris reflektor dan pragmatis sendiri memiliki keunggulannya masing-masing. Akan tetapi kelompok teoris dan pragmatis menjadi kelompok yang paling dominan dari keseluruhan aspek berpikir kritis matematis tersebut. Nah, untuk kelompok aktivis sendiri, berdasarkan studi pustaka yang telah dilakukan, kelompok aktivis mampu memahami konsep dengan baik, menyatakan peristiwa secara matematis, mampu membangun dugaan, melakukan strategi matematis dalam penyelesaian, dan mampu memberikan alasan atau bukti terhadap penyelesaian. Akan tetapi, kelompok aktivis tidak mampu menarik kesimpulan dengan tepat dan benar. Sedangkan untuk kelompok reflektor mampu menetapkan dugaan dan mengambil keputusan dengan benar, akan tetapi kurang mampu dalam pemahaman konsep, menyatakan peristiwa secara matematis, kurang teliti dalam menggunakan strategi matematis untuk penyelesaian kasus, serta kurang lengkap dalam memaparkan bukti. Untuk kelompok teoris dan pragmatis sendiri, mampu memahami konsep dengan mendalam, menyatakan peristiwa secara matematis dengan tepat, mampu menetapkan dugaan, melakukan strategi dengan teliti, mampu memaparkan dan mengevaluasi bukti, serta mampu mengambil keputusan dengan baik dan benar. Dilihat dari beberapa indikator berpikir kritis matematis dan uraian dalam setiap kelompoknya, maka dapat terlihat bahwa kelompok ini, yakni kelompok teoris dan pragmatis, cukup baik dalam keseluruhan indikator. Sebab yang selanjutnya ialah kesimpulan. Model gaya belajar Hani dan Mumford membagi gaya belajar menjadi 4, yaitu aktivis, teoris, reflektor, dan pragmatis. Para aktivis senang terlibat dalam pengalaman baru. Kelompok teoris mengadaptasi dan mengkombinasikan pengamatan menjadi teori yang kompleks dan masuk akal. Lalu kelompok reflektor senang mengumpulkan data dan memikirkannya dengan hati-hati sebelum mengambil kesimpulan. Sedangkan kelompok pragmatis sangat mementingkan bukti dan konsep yang dapat diterapkan dalam tugas dan pekerjaan mereka. Hani dan Mumford sendiri merupakan tokoh yang menganut aliran humanistik terhadap belajar. Pandangan Hani dan Mumford mengenai belajar diilhami oleh pandangan Kolb mengenai tahapan-tahapan belajarnya. Nah,
Gaya belajar peserta didik menurut Hani dan Manfred mempengaruhi cara siswa dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan matematis, serta mempengaruhi pengambilan keputusan dari permasalahan yang mereka dapatkan. Dalam hal ini, gaya belajar kelompok teoris dan pragmatis lebih dominan dalam mempengaruhi kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik. Peserta didik dengan gaya belajar teoris atau pragmatis mampu memahami konsep, menyatakan peristiwa secara matematis dengan tepat, menetapkan dugaan, melakukan strategi dengan teliti, mampu memaparkan dan mengevaluasi bukti, serta mampu mengambil keputusan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa gaya belajar Hani dan Manfred memiliki pengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik, yaitu peserta didik dengan gaya belajar teoris dan pragmatis yang lebih dominan. Nah, sekian hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat salah kata, saya memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.